Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan tindak pidana pungutan liar atau pungli yang terjadi di rutan KPK. Tak tanggung-tanggung, saudara, jumlah pungli mencapai 4 miliar rupiah. Dalam konferensi pers yang dilakukan Senin siang, anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut pungutan liar ini merupakan temuan langsung oleh Dewas, bukan dari pengaduan. Temuan sementara pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022, Dewas menemukan adanya pungli sebanyak 4 miliar rupiah. Albertina mengatakan transaksi dilakukan dengan beragam cara, termasuk menggunakan rekening bank pihak ketiga. Saat ini temuan itu telah disampaikan Dewas KPK ke pimpinan KPK. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, itu sejumlah 4M. Lalu bagaimana temuan Dewan Pengawas ini ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di gedung KPK Jakarta. Dian, ada temuan Dewas ini soal dugaan pungli di rutan KPK. Totalnya 4 miliar dari periode Desember 2021 sampai Maret 2022. Nah, apakah ada informasi pungli yang dilakukan ini untuk apa sebenarnya? Apakah mempermudah perizinan tahanan yang ditahan di rutan KPK atau ada hal-hal lain? Ya, Paskalis, detail hal itu belum disampaikan oleh KPK. Tapi kalau kita bicara soal pungutan liar atau pungli, ini biasanya memang berkaitan dengan kepentingan mempermudah urusan. Nah, kalau kita tarik dalam konteks tahanan, bisa jadi kegiatan pungli ini untuk kepentingan mempermudah urusan tadi, perizinan. Misalnya perizinan untuk bertemu dengan pihak tertentu atau mungkin perizinan untuk menggunakan fasilitas yang nyaman di rutan KPK dan lain sebagainya. Tentu saja detail itu yang kita nantikan penjelasannya dari pihak KPK, dan materi pertanyaan itu juga saat ini masih dalam proses penyelidikan KPK. Nah, laporan atau temuan terkait dengan pungli di lingkungan rumah tahanan KPK ini laporannya sudah diterima oleh pimpinan KPK sebulan yang lalu, atau tepatnya sejak tanggal 16 Mei 2023. Dan dalam konferensi pers yang dilakukan hari kemarin, ini Dewas KPK juga menjelaskan bahwa temuan pungli di rutan KPK ini sudah dilakukan atau sudah terjadi sejak periode Desember 2021 hingga Maret 2022, di mana nilai punglinya catatan sementaranya ini mencapai 4 miliar rupiah, dan kemudian dilakukan oleh oknum petugas rutan, di mana modusnya adalah membayarkan tarif pungutan liar dengan menyetor ke rekening pihak ketiga. Nah, kalau biasanya tindak pidana korupsi atau secara spesifik pungli di lapas ini berawal dari pengaduan masyarakat, tapi berbeda dengan temuan pungli di lingkungan rutan KPK. Ini merupakan temuan langsung dari Dewan Pengawas KPK. Nah, karena kita tahu Dewas KPK ini tidak memiliki kewenangan di ranah penindakan, hanya berwenang di ranah kode etik saja, maka Dewas KPK kemudian tadi saya sampaikan melaporkan temuan pungutan liar ini kepada pimpinan KPK pada 16 Mei yang lalu untuk kemudian ditindaklanjuti. Jadi ya sama-sama kita nantikan, Paskalis, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini. Kembali ke studio. Ini sebenarnya mungkin belum detailnya masih kita nantikan. Tapi kan kemarin dalam konferensi pers Dewas juga bilang kalau temuan ini sudah disampaikan ke pimpinan KPK. Nah, adakah tanggapan dari Komisioner KPK soal laporan dari Dewas ini? Ya, tanggapan pertama adalah tadi saya sampaikan bahwa kasus ini kemudian langsung diproses penyelidikannya, dan kemudian tanggapan dari pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyampaikan bahwa KPK berkomitmen atau memastikan akan mengungkap kasus tindak pidana korupsi di internal KPK ini secara transparan. Tentu itu harus dilakukan mengingat KPK ini secara fungsional atau secara
tugasnya memang memberantas korupsi, dan kalau kita ingat KPK ini biasanya menangani kasus korupsi, bahkan mencokok koruptor di eksternal KPK, tapi kemudian saat ini ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di internal KPK. Mestinya temuan ini tentu menjadi pukulan bagi lembaga anti rasuah kita, dan tentu publik menanti kerja cepat KPK untuk kemudian mengungkap dugaan pungutan liar di rutan KPK. Artinya ada dugaan tindak pidana korupsi terjadi di internal KPK, harus diselidiki secara cepat. Tadi saya sampaikan KPK harus bekerja secara cepat untuk juga tetap menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah dan juga tetap menjaga marwah KPK. Kalau kita ingat pada 2018 yang lalu KPK bahkan pernah menangani atau mengungkap kasus korupsi di Lapas Sukamiskin dengan melakukan tangkap tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin atas dugaan suap dan gratifikasi untuk memberikan fasilitas mewah kepada penghuni lapas. Nah, artinya ini KPK juga sudah memiliki pengalaman untuk menangani kasus yang serupa. Tentu yang kita nantikan dalam perkara ini, Pak Kalis, adalah kejelasan terkait siapa tersangkanya, apakah dilakukan hanya satu orang atau lebih, atau mungkin dilakukan secara terstruktur, kemudian berapa tarif pungli, dan kemudian tadi pertanyaan awal untuk keperluan apa, dan apakah pungli ini kemudian juga dilakukan karena adanya lemahnya pengawasan, kurangnya kekuatan SOP, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita nantikan bagaimana hasil penyelidikan maupun juga nanti penyidikan dari KPK terkait dengan kasus ini. Mas Kalis. Terima kasih, Dian Sritonga melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.